Saya Ida Mayasari, dulunya kuliah di USU angkatan 2012. Nah, sekarang bekerja di salah satu lembaga kemanusiaan nasional yang cabangnya ada salah satunya di Sumatera Utara. Mmm, oke, saya izin untuk share screen dan mungkin ini akan semoga ya teman-teman nanti nggak bosen. Kalau misalnya udah mulai bosen, itu boleh bilang, "Kak, bosen nih, cepetin cepetin," kayak gitu ya. Malam ini kita bakal bahas ya, saya sih lebih suka bahasanya itu review gitu daripada bedah buku. Jadi review isi bukunya apa. Nah, bakal bahas, satu buku judulnya Atomic Habits, ditulis oleh, James Clear. Nah, yang bakal kita bahas hari ini, yang pertama adalah informasi bukunya, kemudian isi bukunya, kemudian apa kesimpulan atau insight yang kita bisa dapat dari buku ini. Buku ini ditulis, dengan judul aslinya Atomic Habits ya, ditulis dalam bahasa Inggris dan penulisnya adalah James Clear. Nah, cetakan Inggrisnya, bahasa Inggrisnya itu pertama kali dicetak tahun 2018, sedangkan untuk, versi Indonesianya itu dicetak tahun 2021 ya. Nah, terakhir saya ini beli kemarin itu Maret 2022. Salah deh, yang cetakan pertamanya September 2019. Nah, yang terakhir kemarin, ini cetakan ke-21 ya, karena saya belinya di Maret. Nah, terima kasih kepada FSLDK yang telah kalau saya bilangnya sih men-challenge gitu kan, menantang saya untuk nge-review buku ini, karena sebenarnya saya emang udah beli bukunya itu dari Maret, tapi belum selesai dibaca. Karena ada beberapa buku lain yang, harus selesaikan lebih dulu gitu. Jadi buku ini tuh udah lama di apa namanya, di rak buku, udah, disampul duluan supaya tidak ini ya, tidak kotor dan tidak kuning-kuning, tapi emang belum saya dibaca. Jadi, ketika FSLDK minta, eee, saya sebenarnya bisa nolak sebenarnya gitu, cuma akhirnya memilih untuk ya udah deh terima aja gitu, karena kalau katanya Profesor, Carol S. Dweck ya di buku Mindset, orang-orang dengan growth mindset itu Eee, berani untuk menantang dirinya untuk hal-hal yang baru. Jadi saya jadiin ini tantangan supaya bisa nyelesain buku ini dalam berapa ya, kalau kemarin tuh FSLDK mintanya itu sebenarnya di awal bulan, cuma belum ngasih tanggal. Dan sebenarnya saya nyelesain ini, dari bab 1, 2 udah dibaca duluan, nah bab 3 ke belakang itu baru dimulai baca 5 hari yang lalu. Jadi ini sangat-sangat ekspres ya, semuanya serba ekspres tapi semoga teman-teman bisa tetap dapat ya insight-nya apa nanti. Halamannya kalau versi Indonesia, karena saya baca buku yang bahasa Indonesia, itu ada 340 halaman. Nah, apa sih isi dari buku ini? Nah, buku ini mengusung satu poin, eee, yang apa ya, jadi dasar gitu, yaitu 1% lebih baik setiap hari. Kalau teman-teman pernah pernah tahu channel 1% ya di YouTube, nah mereka itu terinspirasi itu dari buku ini, dari buku Atomic Habits. Gimana sih konsep 1% itu? Konsepnya adalah ketika kita, melakukan sebuah kebiasaan baik ya, untuk menjadikan diri kita lebih baik setiap harinya, maka kita akan meningkat 1%. Memang kelihatannya sedikit, tapi ketika itu diakumulasikan selama 1 tahun aja gitu, 1% itu kan 1/100, itu sama dengan 0,99. Nah, kalau diakumulasikan, selama 365 hari atau 1 tahun, maka hasilnya nanti jadi 00,03. Itu salah deh, worse itu artinya ini ya, lebih lebih buruk gitu. Dia analoginya tuh kalau kita 1% lebih buruk setiap hari, maka, kita tuh dianggap kurang gitu, maksudnya berkurang 1% setiap hari. Jadi kalau 0,99, nah 1%, lebih buruk tiap hari, artinya setiap hari kita dikurangi 1%. Nah, 0,99 dipangkatin 365 hari, itu sama dengan 00,03. Sedangkan kalau misalnya kita lebih baik setiap harinya, maka itu akan meningkat gitu. Jadi ini menjadi apa ya, bunga majemuk kalau dalam buku ini, itu 1,01 itu
pangkatin 365 hari, maka hasilnya 37,78. Teman-teman bisa lihat betapa jauhnya perbandingan antara worse, antara lebih buruk 1% dengan kita memilih untuk lebih baik 1% aja gitu. Selisihnya itu 37,74%. 37,74 gitu. Jadi ini emang benar-benar memberikan, apa ya, satu hal yang sangat signifikan gitu. Jadi ternyata untuk membuat diri kita menjadi 37 kali lebih hebat, itu cukup dengan 1%. Apalagi kalau misalnya kita lebih dari 1% gitu, kita tingkatin 2%, 3% setiap harinya. Nah itu ya, jadi ternyata perubahan-perubahan kecil ini bisa mengubah diri kita yang awalnya 0 menjadi 37 kali lebih baik, gitu. Jadi inilah kenapa nama buku ini atau judul buku ini adalah Atomic Habits. Karena atom itu kita tahu adalah partikel paling kecil gitu kan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang paling kecil itu akan bisa menjadi membuahkan hasil yang besar kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada masa di mana ketika kita tuh mulai satu kebiasaan, kita tuh, ini ya, berekspektasi, nah, atau berpikir gimana sih seharusnya satu satu hal itu terjadi. Nah, kita berekspektasinya tuh kayak garis ini nih, garis yang lurus. Garis yang terus naik terus naik terus naik gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi atau realitanya gitu, itu tuh tidak semulus yang kita pikirkan loh gitu. Akan ada momen di mana kita tuh naik, tapi dia, bertahap gitu. Jadi tidak cenderung untuk terus meningkat-meningkat kayak garis lurus. Nah, dia akan melengkung kayak gini. Nah, gap antara apa yang kita ekspektasikan dengan apa yang, terjadi, nah inilah yang namanya lembah kekecewaan. Jadi kita seringnya tuh ngerasa, "Wah kayaknya aku nggak ada progres nih," gitu, "kayaknya aku kok nggak sesuai ya dengan yang aku ekspektasikan." Jadi sebenarnya manajemen ekspektasi itu penting ya teman-teman, baik dalam hal apapun gitu, baik untuk memulai kebiasaan yang baru, atau mungkin di mana pun, di mana kita berada gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak mudah kecewa gitu, nggak mudah kecewa ketika, mulai sesuatu gitu, ketika kita melakukan sesuatu, kayak gitu. Nah, di buku ini kita akan diajari gimana caranya kita supaya, tetap semangat gitu mulai kebiasaan dan tidak fokus pada tujuan, gitu. Jadi kalau katanya James Clear, lupakan tujuan, lupakan sasaran, maka fokuslah pada sistem, gitu. Jadi yang kita bangun adalah sistemnya, bukan tujuannya, gitu ya. Kemudian, eee, strong why-nya gitu, kenapa, eee, kebiasaan itu harus dimulai. Nah, ada 3 lapis perubahan perilaku. Yang pertama dari identity, kemudian dari proses, kemudian outcomes. Identity ini adalah kita sebenarnya pengen jadi seperti apa sih gitu. Misal kita tuh pengen jadi, orang yang aktif gitu atau rutin berolahraga setiap hari dan kita pengen sehat, kayak gitu. Nah, setelah kita dapet, apa namanya ya, identiti kita mau jadi orang yang kayak gimana. Nanti kita akan melalui proses-proses yang nantinya tuh terbentuk dalam sistem. Lalu kemudian akan memberikan hasil, outcomes itu adalah hasil. Jadi perubahan yang baik atau kebiasaan yang baik itu dimulai dari identity. Kita pengennya seperti apa gitu, kita pengen jadi orang yang seperti apa gitu. Kenapa harus mulai dari dalam? Supaya kita nggak ujuk-ujuk langsung ke hasilnya gitu. Kita akan melewati proses-proses dulu gitu sampai akhirnya mendapatkan hasil. Kalaupun nanti hasilnya ternyata tidak sesuai, kita tetap akan terus berproses, hingga akhirnya mendapatkan hasil-hasil baru yang mungkin di luar dari apa yang kita pikirkan dulu, tapi ternyata hasil itu tetap hasil yang baik, kayak gitu. Nah, kalau kita mulai satu kebiasaan baru, dan kebiasaan itu sudah terbentuk, maka tingkat aktivitas otak untuk kebiasaan itu tuh akan berkurang. Sehingga kita bisa fokus sama hal lain yang lebih menantang. Misalnya nih, kalau misalnya kita udah terbiasa sholat subuh, dan kita mudah untuk bangun sholat subuh, maka untuk aktivitas sholat subuh, kita tuh nggak memerlukan upaya yang keras gitu. Otak kita udah terprogres
atau udah mindset untuk bangun ketika azan subuh kemudian langsung sholat. Berbeda halnya ketika kita susah untuk sholat subuh, kita susah untuk bangun. Nah, otak kita tuh butuh effort lebih gitu, butuh usaha lebih untuk akhirnya memfokuskan pada aktivitas itu gitu. Semakin banyak kita membentuk sebuah kebiasaan baik, maka akan semakin ringan gitu kerja otak kita, sehingga kita bisa fokus pada hal-hal lain yang lebih menantang. Jadi kita nggak cuma fokus di aktivitas yang kecil, tapi nanti kita bisa fokus ke aktivitas lain yang lebih besar, kayak gitu ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan kecil ini perlu dibentuk dan dibiasakan supaya kita bisa, selesai gitu loh dengan hal-hal yang kecil ini, sehingga nanti akan ada hal-hal besar lain yang kita, bisa lakuin, gitu. Nah, ada pun 4 langkah ya untuk membangun kebiasaan, kalau menurut James Clear adalah itu harus adanya petunjuk atau clue. Ada cue, kemudian ada gairah atau craving, itu ada tanggapan, dan ada ganjaran atau reward, gitu. 4 langkah inilah yang membentuk sebuah kebiasaan. Jadi, ada pemicunya dulu, ada perubahan situasi yang diinginkan, atau gairah atau craving, kemudian ada aksi yang dilakukan, kemudian ada sasaran. Contohnya gimana sih gitu? Yang pertama, petunjuk itu contohnya bisa ponsel berbunyi menandakan adanya pesan yang masuk. Kemudian gairah kita atau craving kita tuh kepo, ini apa sih pesannya gitu. Nah, lalu ada tanggapan, ada respons, yaitu mengambil ponsel dan membaca pesan. Setelah kita melakukan tanggapan atau respons, nanti kita akan mendapatkan ganjaran atau reward, yaitu puas karena telah membaca pesan, gitu ya. Ini, 4 langkah membentuk kebiasaan. Jadi ini gimana aktivitas itu bisa dilakukan, ya karena ini, gitu. Karena 4 hal ini, tuh. Nah, 4 hal ini kemudian nanti akan melahirkan 4 kaidah perubahan perilaku. Nah, inilah yang kita harus ingat teman-teman nanti karena kita akan bahas ini satu persatu. Jadi yang pertama itu menjadikannya terlihat, nah itu berhubungan dengan petunjuk tadi ya, kemudian ada gairah, itu menjadikannya menarik, jadi terlihat yang pertama, yang kedua menarik, terus yang ketiga itu menjadikannya mudah, mudah untuk dilakukan, baru yang keempat adalah menjadikannya memuaskan. Nah, pertama terlihat, kedua menarik, ketiga mudah, dan yang keempat memuaskan. Gitu. Jadi ini 4 kaidah inilah yang kita pegang untuk gimana caranya memulai kebiasaan baik yang baru dan, mulai mengurangi atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kalau tadi itu adalah kebiasaan baik, maka 4 cara untuk membongkar kebiasaan buruk itu adalah kebalikan dari 4 hal yang tadi, gitu. Jadi kalau misalnya tadi terlihat, maka ini buat jadi tidak terlihat. Kalau tadi menarik, buat jadi tidak menarik. Kalau tadi kalau tadi mudah, maka ini buat menjadi sulit. Dan kalau tadi memuaskan, buatnya jadi mengecewakan. Gitu. Sesimpel itu. Tapi ternyata tidak tidak sesimpel kedengarannya ya, gitu. Nah, pertama ini gimana kita menjadikan satu kebiasaan itu terbentuk, yaitu dengan satu menjadikannya terlihat. Jadi proses pengubahan perilaku seseorang selalu dimulai dengan kesadaran. Kita harus bawa kebiasaan kita selama ini dari alam bawah sadar ke alam sadarnya kita. Kalau kita hari ini misalnya terbiasa untuk bangun pagi dan itu kayak udah habis bangun pagi itu kita otomatis hidupin lampu gitu misalnya, otomatis ke kamar mandi atau otomatis ngecek handphone. Sama nih ya udah itu kayak lewat gitu aja. Nah, mulai hari ini kita harus analisis setiap aktivitas yang kita lakuin. Jadi kita harus harus, rinciin gitu. Pertama bangun, kedua hidupin lampu, ketiga ngecek handphone, kayak gitu. Ini sebenarnya untuk apa sih? Kenapa kita harus buat sesuatu yang udah otomatis ada di alam bawah sadar kita, itu keluar jadi menjadi alam sadar? Karena
Kita mau tahu nih, mana sebenarnya aktivitas-aktivitas yang penting dan yang tidak penting, mana yang nilainya positif dan mana yang nilainya negatif, kayak gitu. Nah, ini nantinya bisa dibuat habit scorecard itu kita menandai aktivitas itu ya, setiap aktivitas. Misalnya bangun pagi, menurut kita itu positif atau negatif atau justru netral. Jadi kalau misalnya dia netral, dia sama dengan. Kemudian mematikan alarm, apakah itu positif atau negatif? Menurut kita sih, netral gitu, makanya sama dengan juga. Kemudian memeriksa ponsel, kalau menurut kita itu negatif, maka kita buat minus. Kemudian kita mandi, menurut kita itu positif. Nah, maka kita buat plus. Nah, memberikan skor untuk setiap aktivitas ini jadi dasar kita, mana aktivitas yang menurut kita lebih banyak yang negatif tuh, gitu. Jadi yang awalnya mungkin, periksa ponselnya gitu, bangun tidur langsung periksa, ini kita sholat subuh dulu baru periksa ponsel misalnya, gitu. Atau udah selesai semuanya dulu baru periksa ponselnya, kayak gitu. Jadi, kita bisa mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan kita dan, menyeleksi satu persatu, mana yang perlu dilakuin, mana yang nggak perlu dilakuin. Nah, ada satu metode namanya pointing and calling. Metode ini dipakai di salah satu stasiun yang ada di Jepang. Enggak deng, di New York City. Jadi, sebelum satu kereta itu berangkat, seluruh krunya, nah jadi sebelum berangkat itu ada kru yang tugasnya itu untuk pointing and calling. Itu mengecek ya, menunjuk kemudian mengumumkan. Misalnya nih, apakah, pintu sudah tertutup rapat gitu gitu. Pintu oke gitu. Kemudian, misalnya apa ya, penumpang ada yang ini enggak, ada yang tertinggal nggak gitu. Kemudian ada misalnya apakah lampu sudah ini gitu, sudah bisa berfungsi dengan baik misalnya gitu. Jadi lampu oke, ini oke, ini. Jadi setiap itemnya itu di-pointing and calling. Nah, hal ini ternyata memberikan efek yang sangat besar gitu. Jadi angka kecelakaan kereta api ini itu berkurang sebesar 30%. Tuh, bahkan pernah satu kejadian, di mana seorang ibu dan anak itu tuh terjebak, ibunya di luar, anaknya udah masuk ke dalam kereta. Tangan ibunya udah apa ya, udah masuk ke dalam kereta itu, tapi keretanya udah mau berangkat. Nah, karena pointing and calling ini semuanya tuh jadi dicek dan akhirnya terhindarlah kecelakaan ini gitu loh. Jadi semuanya bisa, ter-handle dengan baik karena terbiasa untuk, pointing and calling. Jadi setiap kebiasaan itu dicek satu persatu. Nah, kalau kata James Clear, itu tidak ada kebiasaan yang buruk gitu. Yang ada adalah kebiasaan yang tidak efektif. Karena bisa jadi ya, ketika kita mau menaikkan berat badan dengan menurunkan berat badan, itu nilai plus minus untuk setiap aktivitas itu jadi beda. Ketika kita mau menurunkan berat badan, ketika makan coklat itu maka nilainya minus. Tapi kalau misalnya kita mau naikin berat badan, makan coklat itu jadi plus supaya nambah kalori gitu. Jadi ini bergantung semua pada tujuannya kita gitu. Jadi nilai plus dan minus ini itu bergantung pada tujuannya kita. Makanya kita tuh terus tahu dulu tadi kita pengen jadi identity yang kayak apa supaya ke depannya kita tahu untuk, menganalisis ya aktivitas-aktivitas apa yang nilainya plus dan minus untuk kita, kayak gitu. Nah, selama ini kita itu mungkin hanya ini ya, eee, kalau pengen 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 punya satu kebiasaan yang baru, kita tuh hanya berfokus pada, "Ya aku pengen pengen olahraga," gitu aja. Tapi kita nggak pernah menspesifikasikan atau merincikan gitu, kapan kita mau olahraga dan di mana kita mau olahraga, kayak gitu. Jadi James Clear buat satu
formula di mana kita harus mensugesti diri kita, misalnya aku akan berolahraga pada sore hari di gedung olahraga, misalnya kayak gitu. Atau saya punya temen yang, beliau itu unik ya, beliau tilawah setiap habis subuh itu di belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu kalau subuh itu agak sendu gitulah, agak-agak syahdu gitu suasananya. Jadi dia terbiasa untuk melakukan itu selama berhari-hari. Jadi beliau itu kata kerjanya adalah tilawah. Jadi tilawah 1 juz sekali duduk. Jadi aku akan tilawah 1 juz pada pagi hari setelah subuh di belakang rumah. Nah kayak gitu. Ternyata, eee, menempatkan satu lokasi untuk satu kegunaan, ini ya, mohon maaf ya, salah ini, typo. Harus satu lokasi adalah satu kegunaan, itu yang memberikan efek yang cukup signifikan, gitu. Kalau kita terbiasa untuk tidur di tempat tidur, melakukan aktivitas di tempat tidur itu hanya tidur aja ya, bukan main handphone. Maka ketika kita naik ke tempat tidur, kita otomatis akan tidur. Beda halnya ketika kita tuh di tempat tidur, kita main handphone. Kita udah terbiasa main handphone gitu. Sebelum tidur kita main handphone, lama-kelamaan ketika kita di tempat tidur, kita nggak langsung tidur, kita pasti akan main handphone dulu. Kita akan terjaga karena emang seperti itu ritme yang kita udah biasakan ke diri kita. Makanya ada satu ini ya, penelitian gitu yang dilakukan supaya membentuk satu kebiasaan baru, supaya kita bisa tidur dengan apa namanya, dengan disiplin. Kalau kita main handphone itu di luar di tempat yang berbeda. Misalnya jangan di tempat tidur, misalnya di lantai gitu, kalau misalnya kita di kos-kosan, atau di ruangan yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita tidur di kamar, di dapur misalnya, atau di ruang tengah kita main handphone-nya. Jadi ruang tengah itu adalah tempat khusus untuk bermain handphone, dan tempat tidur adalah tempat khusus tidur. Ketika kita udah mulai kebiasaan ini, maka ketika sudah di tempat tidur, sudah waktunya tidur, kita pasti akan tertidur kayak gitu. Makanya melakukan kegiatan di satu lokasi, ini akan sangat membantu untuk membentuk satu kebiasaan baru. Dan ini nggak harus satu lokasi, satu ruangan kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya, di satu ruangan itu ada meja. Nah di meja ini khusus untuk kita Zoom meeting, gitu. Jadi selain di meja ini, kita nggak boleh Zoom meeting tempat lainnya. Jadi satu lokasi, satu kegunaan. Kayak gitu ya, supaya kita lebih mudah gitu untuk memulai satu kebiasaan yang baru. Nah, kemudian ada sebarkan pemicu, artinya misal kita pengen baca buku, pengen membiasakan diri baca buku, maka sebaiknya kita letakin buku di beberapa tempat gitu. Satu mungkin di kamar, kedua yang biasain untuk tilawah. Nah, taruh Qurannya satu di kamar, satu di ruang tengah, satu mungkin di ruang tamu gitu. Jadi memang tersebar di mana-mana supaya semakin sering kita melihatnya, kita terstimulus untuk membacanya kayak gitu. Karena perilaku kita bukan ditentukan oleh bendanya, tapi hubungan kita dengan semua itu. Kayak gitu ya. Kemudian kalau kita mengendalikan diri, sama nih kita kayak, "Ayo yuk, bisa." Kalau misalnya ada godaan-godaan, kita mengendalikan diri kita dari godaan itu. Itu kata James Clear, termasuk jangka pendek gitu. Itu hanya akan berlangsung sebentar aja. Tapi kalau kita mengoptimalkan lingkungan, ini bisa berpengaruh untuk jangka panjang nanti, gitu. Jadi lingkungan itu akan semakin jadi pengendalian diri itu tidak selamanya akan berefek besar. Justru yang membentuk kita hari ini adalah lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Selanjutnya adalah menumpuk kebiasaan. Mungkin ini kayaknya saya agak cepat aja kali ya. Agak cepat aja supaya teman-teman masih, nanti bisa sharing-sharing-nya di sesi tanya jawab ya. Nah, kita bisa juga mengawinkan ya, atau mempasangkan kebiasaan yang sekarang dengan kebiasaan yang baru. Ini namanya menumpuk kebiasaan.
Jadi contohnya, kita pengen terbiasa olahraga. Jadi kita berkata ke diri kita, setelah melepas baju kerja, melepas sepatu kerja, aku akan langsung berganti baju olahraga. Itu misalnya. Atau ketika kita ingin mengelola keuangan kita lebih baik. Nah, maka kita bisa bilang ketika ingin membeli sesuatu seharga lebih dari 100.000, aku akan menunggu 24 jam sebelum membeli. Jadi kita buat satu kebiasaan sekarang dengan kebiasaan baru gitu. Jadi kita terbiasa untuk beli sesuatu misalnya dengan harga tertentu gitu. Kebiasaan barunya kita harus nunggu 24 jam dulu nih sebelum beli itu. Gitu. Jadi kita coba kawinkan kebiasaan yang sudah ada dengan kebiasaan baru yang mau kita ini ya lakuin. Buku ini tuh sebenarnya intinya adalah 4 hal tadi. Cuma memang turunan dari 4 itu tuh benar-benar banyak ya teman-teman. Benar-benar detail gitu. Jadi James Clear ini asiknya adalah bukunya ini sangat mudah untuk dicerna. Jadi kalau misalnya buku self development terjemahan yang lain itu tuh sulit, apalagi mindset. Mindset itu aduh saya agak sulit juga untuk mengerti, harus dibaca berulang kali dan dalam waktu yang lama. Karena ternyata mindset itu ditulis dengan full riset gitu. Daftar pustakanya aja itu sampai 200-an. Nggak heran kalau misalnya buku mindset itu jadi rujukan juga untuk buku self development yang lain. Tapi buku James Clear yang satu ini yang udah bestseller itu kan, bestseller ini tuh sangat mudah untuk dimengerti dan sangat mudah untuk dipraktikkan kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian, nah, kalau tadi itu adalah membuatnya menjadi terlihat, menjadikan terlihat. Yang kedua adalah menjadikannya menarik. Teman-teman pernah lihat iklan Coca-Cola enggak? Halo. Apa enggak tadi ada iklan apa nih? Iklan? Masih terdengar enggak ya? Dengar. Terdengar tapi putus-putus Kak. Tadi iklan apa Kak? Enggak dengar. Iklan enggak jelas sedikit Kak. Iklan apa Kak? Oh iya, oke, benar. Iklan Coca-Cola. Iklan Coca-Cola. Oke, iklan Coca-Cola Kak. Iklan Coca-Cola pernah lihat nggak ya? Iklan Coca-Cola embun pernah Kak? Pernah. agak ngelek ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Enggak apa-apa Kak. Oke. Pernah. Iya nggak tahu nih malam ini agak buruk gitu jaringannya. Malah ada yang nawarin pakai IndiHome lagi ya. Mentang-mentang saya nggak pakai IndiHome. Nah, jadi iklan-iklan yang kita lihat itu sebenarnya tuh terlalu berlebihan dan gimana ya, liar gitu lah. Untuk junk food juga kayak gitu. Kita tuh sampai bisa lihat bentuk burger itu kayak gimana, kemudian lapisan-lapisan di dalamnya. Padahal itu sebenarnya tuh kalau misalnya untuk iklan itu banyak yang tidak menggunakan barang aslinya gitu. Jadi banyak yang akhirnya buat tiruan gitu, imitasi yang menyerupai produk yang ingin diiklankan kayak gitu. Iya benar, iklannya tuh jadi kayaknya bohong gitu kan.
Nah, ternyata otak kita itu menjadikan pengalaman di masa lalu ya, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada itu jadi semakin liar dan berlebihan. Hingga akhirnya lahirlah tadi yang minuman-minuman keras gitu ya, junk food, video game dan sebagainya, iklannya tuh bener-bener berlebihan, itu contoh iklan. Tapi sebenarnya iklan yang berlebihan itu lahir dari emang imajinasi otak kita gitu ya, menganggap itu jadi sesuatu yang sangat-sangat nikmat untuk dilakukan, kayak gitu. Kenapa nikmat untuk dilakukan? Karena ada lonjakan dopamin. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, itu akan terjadi lonjakan dopamin gitu. Akan terjadi lonjakan dopamin di otak kita. Sehingga ketika kadar dopamin kita meningkat, motivasi kita untuk melakukan sebuah aksi itu juga meningkat. Kita padahal bisa makan junk food itu setiap hari, tapi tiap hari kita juga seneng gitu. Kita bisa main game, ini cowok-cowok suka main game nih pasti kan. Tiap kali main game pasti ngerasa suka gitu, ngerasa ada kebahagiaan tersendiri gitu kan. Padahal tiap hari dimainin gitu. Padahal logikanya kalau tiap hari dimainin kan bosen ya. Tapi ini kenapa nggak bosen? Kenapa coba? Kenapa Khalid? Karena ada target, Kak. Di game itu mungkin karena ada targetan yang ingin dicapai mungkin gitu. Jadi ada sesuatu di dalam game itu yang buat kita terus terpacu untuk mainin dia terus kan. Kayak gitu. Dan setiap kita bisa mencapai satu target itu, kita pasti seneng kan. Dan dia akan memberikan target-target baru yang lebih susah setiap harinya. Gitu. Supaya kita terus main tiap hari. Jadi emang produk-produk ini tuh didesain supaya dopamin kita itu terus meledak-ledak gitu teman-teman. Nah, gimana caranya kita buat kebiasaan-kebiasaan kita yang baru ini itu membuat kita juga bahagia. Nah, salah satunya adalah mempasangkan aksi yang diinginkan dengan aksi yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita tuh suka nonton Netflix selama ini, tapi kita jarang olahraga. Nah, James Clear memberikan salah satu solusinya adalah kita nonton Netflix sambil olahraga sepeda statis, misalnya kayak gitu. Jadi ini ya, contohnya kayak gini, ini gambarnya ya. Jadi sambil naik sepeda, itu sambil nonton. Jadi kita dapat satu hal yang kita inginkan, tapi kita juga dapat satu hal baru yang kita butuhkan, kayak gitu. Gitu ya. Ini salah satu contohnya. Gimana menjadikan satu hal menjadi menarik, gitu, dengan memasangkannya dengan yang sering kita lakukan. Selain itu, kita juga butuh peran keluarga dan teman gitu. Karena sejatinya kita tuh meniru kebiasaan 3 kelompok. Yang pertama, yang akrab dengan kita. Yang kedua, yang banyak, artinya kuantitas jumlah orang yang banyak. Dan yang ketiga adalah yang berkuasa, gitu. Kita itu cenderung untuk mengikuti kebiasaan teman kita. Kalau misalnya kita berteman dengan seseorang yang misalnya nih, dia suka makan gitu. Dan dia nyaman gitu dengan kebiasaan makan itu. Secara nggak langsung kita juga lama-lama jadi suka makan gitu loh. Jadi suka makan. Dia semakin gendut, kita juga semakin gendut kayak gitu. Bukan berarti kita nggak boleh temenan sama orang gendut gitu ya, bukan kayak gitu konsepnya. Mohon maaf Khalid, kakak tidak sedang menyinggung siapapun gitu ya. Jadi memang kalau kita akrab dengan seseorang, makanya kalau kata di dalam Islam juga ya gitu. Jadi kita tuh bergantung pada siapa kita berteman kayak gitu kan. Nah, ternyata memang kayak gitu konsepnya gitu. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi carilah teman-teman yang emang bisa menguatkan kita untuk memulai satu kebiasaan baru yang baik gitu. Jadi temenan sama yang solih dan solihah lah gitu supaya kita jadi solih-solihah juga gitu kecipratan. Saya tuh suka ya, maksudnya dengan buku-buku self development yang notabene itu ditulis sama orang-orang luar gitu, orang-orang luar negeri.
Ternyata di kolom komentar itu banyak ya yang baru lihat nih. Aduh, mohon maaf, Bang Dim. Dopamin itu hormon yang buat tubuh kita, otak kita jadi bahagia gitu loh. Jadi makin bahagia itu. Kalau main game tapi solo rank bukan dopamin yang didapat, tapi peningkatan stres. Mohon saya nggak ngerti solo rank itu gimana ya. Jadi saya kurang relate gitu. Oke, lanjut ya. Buku-buku self development ini sebenarnya itu sangat dekat gitu dengan Islam. Meskipun yang nulis itu non-muslim. Misalnya buku Start with Why dari Simon Sinek, itu tuh kan bahas tentang bagaimana kita memulai sesuatu dengan strong why, dengan why, alasan yang kuat. Dan ini relate dengan niat gitu. Kalau dalam Islam tuh relate dengan kita tuh niatnya apa sih di awal gitu. Kalau niatnya kuat, maka nanti ke depannya juga bakal kuat ya gitu. Atomic Habits juga relate dengan banyak hal itu ya. Gitu. Nanti kita coba mungkin kalau ada yang relate tuh bisa dihubung-hubungkan lah gitu. Untuk mulai kebiasaan baru kan kalau di Islam itu kan kata di hadis ya dibilang bahwa lebih baik pekerjaan yang kecil dilakukan sedikit gitu kan, tapi rutin daripada yang besar gitu, tapi dilakukan hanya satu kali gitu. Jadi memang ini Atomic Habits-nya benar-benar sebenarnya sangat bisa gitu untuk kita korelasikan dengan ajaran Islam. Gitu. Belum lagi ada buku-buku yang lain ya, gitu. Buku mindset, buku-buku good to great gitu. Banyak lah yang keren. Ya, oke. Siap. Nanti mungkin boleh ya gitu diajarin main game-game gitu dan dihubungin dengan Sirah Nabawiyah gitu biar makin keren gitu dakwahnya. Kita lanjut aja ya. Baru nomor 2 nih. Ini udah jam berapa sih? Oke, udah 8:30. Setengah? Setengah 10 ya. Gak apa ya teman-teman. Di sini tuh saya di Setiabudi itu hujan. Lagi hujan, baru aja hujan turun. Jadi semoga pembahasan kita pada malam hari ini tuh apa ya, selain mengisi Sabtu malam kita yang gabut gitu kan, tapi juga bisa memberikan banyak manfaat nantinya. Nah, kita fokus pada manfaat. Kadang kita susah untuk mulai satu kebiasaan baru karena kita itu nggak fokus ke manfaatnya apa. Nah, kebiasaan itu bisa jadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan positif dan tidak menarik ketika kita mengaitkan dengan perasaan negatif. Misalnya, kita terbiasa ngerokok gitu. Kita harus fokus pada manfaat tidak merokok itu apa. Kita semakin sehat, kayak gitu. Kemudian berolahraga. Kita fokus pada olahraga itu bikin kita jadi meningkat staminanya kayak gitu. Jadi kita harus fokus pada manfaatnya daripada sama kesulitannya gitu. Daripada kita berpikir aduh olahraga kan capek gitu. Mending fokus pada aku kalau olahraga stamina aku meningkat loh kayak gitu. Nah, ciptakan ritual motivasi dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit. Contohnya, kalau kita ingin mulai satu kebiasaan misalnya nulis. Kita terbiasa untuk pasang headphone, kemudian mungkin dengar musik gitu kali ya. Nah, untuk mempersiapkan diri kita supaya siap gitu untuk melakukan satu kebiasaan baru. Atau kita terbiasa pemanasan dulu nih, lari dulu gitu, lari-lari kecil gitu kan. Atau peregangan sebelum olahraga. Nah, kita bisa dapat ritual-ritual ini dan mendapat satu kenikmatan gitu ketika memulai sebuah ritual sebelum melakukan kebiasaan baik kita. Nah, kalau saya sama teman-teman, ada teman-teman saya ya, satu geng, kita mulai untuk komit nabung 1 tahun dengan target tertentu. Nah, ada satu kenikmatan ketika kita tuh setiap hari Senin itu saling ngingetin gitu di grup. Hari ini kita nabung segini ya, gitu. Kita nabungnya tuh nabung bareng di bibit nabung, gitu. Jadi
mengingatkan itu bisa jadi orang pertama yang mengingatkan, itu ternyata bisa memberikan satu kebahagiaan juga gitu lah. Selain pada manfaat yang apa ya, yang ada di hasil gitu kan di belakang. Jadi coba cari apa sih hal-hal menarik yang kita bisa lakukan, yang itu bisa semakin menambah motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu, gitu. Dan ini adalah aktivitas kecil sebenarnya yang mungkin selama ini kita nggak anggap itu ada. Jadi mungkin itulah kita gunanya untuk mengidentifikasi aktivitas kita sekecil apapun untuk mulai satu kebiasaan yang baru. Oke, itu tadi menjadikan menarik. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan suatu itu tuh mudah gitu. Mudah untuk dilakukan. Di sini, di buku ini, James Clear bilang banyak hari ini orang-orang melakukan in motion daripada action. In motion itu apa? In motion itu rencana, membuat strategi dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau kita mau melakukan kebiasaan baru, kita kan masih mikir ya, pengen ini, kayak gitu. Kemudian kita mikir, oh aku tuh harus begini. Misalnya kalau kayak saya sama teman-teman tuh mau nabung misalnya selama setahun, misalnya 20 juta gitu misalnya ya. Nah, kita tuh buat strategi gitu. Kita nabung 20 juta 1 tahun. Maka kita kalau pecah itu jadi 12 bulan, itu berapa yang kita harus lakuin? Berapa harus kita sisihin gitu kan. Misalnya 1,7 juta kayak gitu. Nah, kalau gitu kalau misalnya nabungnya tiap pekan, mau berapa satu pekannya kayak gitu. Apakah mau angkanya acak yang penting jumlahnya 1,7 tiap bulannya, atau kita konsisten aja 1 bulan. Nah, itu menyusun strategi. Tapi yang lebih penting dari in motion atau menyusun strategi adalah action itu. Melakukan aksi gitu yang memberikan hasil gitu. Kebanyakan kita mungkin selalu fokus di in motion, aku tuh pengen olahraga, aku tuh pengen ini, aku tuh pengen tobat nggak main game lagi gitu misalnya, karena game menghabiskan banyak waktuku misalnya ya. Kita banyakan mikir itu daripada kita mulai action, karena sebenarnya kalau kata James Clear ya, ini kata James Clear, kita tuh hanya ingin menunda kegagalan aja gitu loh. Kita takut gagal, kita takut nanti orang bilang apa ya kalau aku nggak ngelakuin ini, nanti teman-temanku bilang apa ya kalau aku nggak main game 1 hari doang, kayak gitu. Aku tuh pasti dianggap cupu, aku pasti dianggap nggak gaul dan sebagainya misalnya. Kayak gitu. Padahal sebenarnya ya udah setelah kita in motion, memunculkan rencana-rencana itu, membuat strategi itu, udah action aja, aksi aja. Dan aksi ini perlu diulang-ulang. Pengulangan inilah yang kemudian membentuk yang namanya kebiasaan, gitu. Oke, sampai sini masih ini ya, masih oke ya? Apakah masih bisa diterima dengan akal sehat ya? Nah, ini garis kebiasaan yang tadi. Repetitions atau pengulangan itu kalau terus diulang, maka dia akan semakin otomatis ya. Nah, semakin otomatis dan ini akan semakin mudah untuk dilakukan, gitu. Jadi memang pengulangan itu punya efek yang sangat besar. Di sini ada beberapa contoh sih ya, dia seorang stand up comedian yang di usia sekitar 7 tahun udah mulai belajar stand up. Jadi dia terbiasa stand up di sini sih dibilang di Disneyland ya, yang sebenarnya ketika itu nggak di satu panggung itu nggak ada juga orang yang nonton dianya gitu loh. Jadi tapi dia tetap aja melakukan stand up di panggung itu. Mungkin kali pertama itu masih garing gitu kan, kemudian dia coba lagi kali kedua, kali ketiga, terus fokus pada prosesnya. Sampai akhirnya di usia 9 tahun dia udah mulai bagus ininya, materi stand up-nya, komedinya. Sampai akhirnya di usia tertentu dan udah dewasa, akhirnya dia bisa nampil di banyak talk show gitu kan, di Amerika, gitu. Ternyata proses itu penting gitu.
pengulangan kebiasaan itu penting hingga akhirnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, goal kita di awal tuh akhirnya bisa tercapai dan itu mungkin nggak berlangsung atau tidak bisa dicapai hanya dalam 1 hari, 2 hari, tapi bertahun-tahun, gitu. Jadi kita harus terima bahwa nggak ada yang instan gitu loh. Meskipun kita generasi Z gitu yang maunya serba instan, tapi untuk membentuk kebiasaan ini nggak ada yang instan. Jadi emang harus terus dilakukan, nggak apa-apa di awal itu, terseok-seok gitu kan, tapi nanti akhirnya pasti ada masa di mana kita jadi mahir di situ. Kalau katanya Raditya Dika, saya dengerin dari Raditya Dika, padahal bukan Raditya Dika juga sebenarnya, yang bilang, "First draft is always rubbish." Jadi percobaan pertama kita, itu pasti sampah gitu. Kalau kita pengen jadi penulis misalnya, pasti tulisan pertama kita tuh kalau kita baca hari ini itu sampah gitu, misalnya kita nulisnya ketika kelas 5 SD. Jadi dulu ketika, saya mulai coba-coba menulis, terus saya nulis puisi di satu buku diari kelas 5 SD, judul puisinya itu Gempa, karena ketika itu sedang ada gempa di Aceh, tahun 2004. Ketika hari ini dibaca lagi, itu tuh kayak malu gitu, malu. Cuma akhirnya kita sadar bahwa kalau kita tinggal ngelewati proses-proses itu, kita mungkin nggak akan bisa buat satu tulisan yang menggugah gitu loh. Jadi proses-proses yang kecil, memalukan, dan nggak ada artinya itu berarti kok gitu. Jadi memang ya udah mulai aja dulu gitu, meskipun di awal-awal itu nggak begitu bagus. Tuh. Nah, kemudian salah satu hukum yang untuk menjadikan suatu itu menjadi mudah adalah hukum upaya sekecil-kecilnya. Jadi diri kita, otak kita itu terbiasa untuk memilih sesuatu yang paling kecil gitu effort-nya, paling kecil upayanya. Nah, untuk itu karena kita memang sudah terbiasa gitu kan otaknya untuk memilih yang paling kecil usahanya, maka kita harus menciptakan lingkungan tempat satu kebiasaan itu supaya bisa dilakukan dengan semudah mungkin. Gitu. Dan kita sebaiknya mengurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik. Misalnya nih, kita pengen tiap pagi itu kita masak masakan yang sehat gitu. Kita pengen tiap pagi masak masakan atau kita pengen besok aku mau olahraga. Setiap hari Sabtu aku mau olahraga. Aku harus datang jam 7 gitu. Salah satu upayanya adalah kita siapin makanan sehatnya itu malam ya gitu. Jadi kita siapin bahan-bahannya dulu, kita simpen di kulkas. Besok pagi tinggal kita keluarin, kita tinggal masak. Jadi kita nggak perlu food preparation lagi. Atau ketika kita mau olahraga besok pagi jam 7, kita tuh udah siapin baju olahraganya, kita udah siapin sepatu olahraganya, kita udah siapin alat olahraganya duluan di malam hari. Jadi besok paginya kita udah langsung oke, tinggal caw aja gitu. Jadi kita nggak perlu upaya lagi untuk ngeluarin baju dari lemari, ngeluarin sepatu dari raknya kayak gitu. Jadi kita harus meminimkan upaya kita gitu loh, supaya kita nggak males dan kita harus mengurangi hambatan yang menghalangi kita untuk ngelakuin satu aktivitas itu, kayak gitu. Supaya semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Nah, ada lagi aturan 2 menit ya, aturan 2 menit yang dibilang James Clear, ketika kita memulai satu kebiasaan baru, maka pelaksanaannya itu harus 2 menit, harus kurang dari 2 menit. Gitu. Misal nih. Sebelum kita pengen jadi, pengen misalnya jadi penulis, kita harus mulai kebiasaannya dengan semudah mungkin dan itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit. Misal, setiap hari, setiap pagi misalnya kita harus menulis 1 kalimat. 1 kalimat kan mudah ya, kurang dari 2 menit juga bisa. Atau ketika kita pengen ikut lomba maraton gitu misalnya,
Nah, mungkin kalau kita sugestinya adalah aku mau ikut lomba maraton, itu pasti akan sulit. Maka kita mulainya dengan aktivitas yang bisa kita lakukan kurang dari 2 menit, yaitu memakai sepatu lari, misalnya kayak gitu. Atau ketika kita pengen misalnya meraih gelar doktor, PhD gitu kan. Itu kan sulit kalau kita fokusnya tuh di satu yang hasil yang besar itu. Maka kita bisa mulai dengan aku harus membuka catatan gitu. Nah, oke. Jadi, hal-hal yang kecil ini gitu kan, itu bisa menjadi starting point ya, titik awal kita untuk melakukan satu kebiasaan, kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang terakhir ya, untuk menjadikan satu aktivitas atau satu kebiasaan menjadi memuaskan. Otak kita itu memprioritaskan reward gitu kan. Reward langsung dibanding dengan reward yang tertunda. Misalnya nih, kalau kita ngerokok gitu kan, ngerokok itu bisa buat rileks gitu. Dibanding dengan kita ngerokok, tapi dia bisa buat kita sehat. Jadi ganjaran langsung didapat adalah rileks gitu. Nah, rokok buat rileks. Saya nggak tahu, iya kan ya? Rokok buat rileks atau buat stresnya berkurang lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita karena otak kita tuh pengen dapat hal yang instan tadi ya, reward yang instan, maka kita harus merasakan kesuksesan yang instan juga gitu, walaupun itu kecil. Jadi contohnya, nah nih, ketika misalnya kita pengen makan junk food, kita kan dengan makan junk food itu kan dapat satu kepuasan ya, wis enak gitu. Kalau kita nggak makan junk food, kan kita jadi kayak aduh kok belum ini ya, maksudnya belum terpuaskan. Maka alihkan yang tadi kita pengen makan junk food dengan misalnya setiap kali kita pengen makan junk food dan kita nggak jadi makan junk food, kita simpen uangnya gitu. Kita tabung uangnya untuk tabungan kita gitu ya. Jadi memang akhirnya kita dapat reward yang lain gitu dengan tabungan kita tuh nambah gitu. Jadi uang yang harusnya untuk makan junk food itu berubah jadi tabungan kita, simpanan kita. Kayak gitu. Atau mungkin aktivitas yang lain gitu. Ketika kita pengen belanja gitu kan. Lagi 11-11 gitu kan di Shopee. Emang kenapa sih kalau 11-11 kita nggak belanja, kan nggak apa-apa juga gitu kan. Cuma kita ngerasa nggak puas kalau kita nggak belanja, maka budget yang harusnya untuk belanja kita simpen aja gitu. Jadi misal untuk liburan, nanti pada periode waktu tertentu kita buka tuh berapa tabungannya gitu, supaya kita bisa tahu, oh ternyata ini hasil dari hasil dari perjuanganku sama ini, kayak gitu ya. 3 hukum pertama itu memperbesar perilaku kita untuk dilakukan atau aktivitas untuk dilakukan, dan hukum yang keempat ini menjadikan memuaskan itu untuk meningkatkan peluang supaya aktivitas ini dilakukan di masa mendatang. Jadi kalau kita puas, kita bakal ngulangin ini lagi. Gitu. Jadi gimana sih cara mempertahankan kebiasaan setiap hari? Waduh, ternyata masih ada beberapa slide lagi ya. Kita cepetin. Ada strategi penjepit kertas. Di mana kita ada seorang marketer yang dia di-hire oleh sebuah perusahaan. Sebenarnya perusahaan ini nggak mengharap yang macam-macam gitu sama dia. Cuma dia bisa akhirnya mengubah kebiasaannya untuk menelpon klien dan menghasilkan penghimpunan ya atau closing. Itu ternyata di luar ekspektasi dari perusahaan. Jadi dia terbiasa setiap pagi itu dia menyediakan 2 gelas. 1 gelas itu isinya adalah penjepit kertas. Ada 50 penjepit kertas, yang satu lagi gelas kosong. Setiap kali dia berhasil untuk menelpon klien, dia pindahin 1 penjepit kertas ke gelas yang kosong. Kalau misalnya 2 kali dia pindahin 1 lagi. Jadi setiap kali itu dia tahu, wah aku hari ini udah nelpon berapa orang gitu, terlihat dari penjepit itu. Dan itu memperlihatkan progres yang dilakukan. Jadi kita harus buat progres itu terlihat gitu loh.
Sehingga ketika kita tahu itu ada progres, kita jadi puas gitu. Jadi kalau kita mau nabung tiap hari, kita lihat ininya, selain kita lihat nominal tabungan yang bertambah, kita juga lihat misalnya, wah ternyata kalau misalnya saya sama teman-teman tuh pakai ada tabel ya, dari Big Alpha tuh tabelnya. Kita tandain, oh kita udah nabung nominal ini. Jadi itu yang tabungannya udah warna hitam itu berarti udah ditabung. Sedangkan yang masih berwarna itu belum ditabung. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi buat itu jadi satu kebiasaan yang progresnya itu bisa kita lihat supaya kita ngerasa puas. Kemudian jangan pernah bolos 2 kali. Jangan pernah bolos 2 kali. Kalau sekali itu mungkin kita bisa ya, kita males, kita khilaf, kita ketiduran. Tapi ketika kita tahu kita udah ngelakuin 1 kali bolos, jangan pernah diulang 2 kali. Jangan pernah diulang 2 kali. Saya pernah bolos 1 kali, nggak datang di kajian rutin pekanan. Minggu depannya saya pengen nggak datang lagi. Cuma saya mikir gitu, ini kalau misal saya nggak datang lagi minggu selanjutnya, kemudian minggu depannya lagi saya udah pasti nggak bisa datang karena memang ada agenda yang lain. Takut saya kalau saya nggak datang di satu momen itu, 1 pekan itu, saya akan ada tiga waktu berurutan nggak datang, gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udahlah datang aja yang kedua gitu, datang aja yang kedua. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita udah bolos 2 kali, maka yang ketiga kali itu akan jadi kebiasaan baru teman-teman. Jadi kalau bisa bolos cuma 1 kali aja. Itu juga karena kekhilafan dan kealpaan gitu lah. Iya bener Bang Dim, yuk nabung. Kalau teman-teman berminat kita bisa buat tabungan bareng-bareng ya. Siapa tahu bisa ini saling memotivasi satu sama lain. Karena ternyata, nah ini akan nyambung nih ke yang selanjutnya. Nabung bareng-bareng, artinya kita merekrut mitra akuntabilitas. Kita butuh orang untuk menguatin kita. Yang kalau misalnya kita melanggar atau tidak komit dengan apa yang kita udah niatkan, itu kita akan ada punishment gitu yang dilakukan. Jadi misal punishment-nya, kalau misalnya kita bolos nggak sholat subuh misalnya, kita ngasih punishment ke diri kita akan ngasih uang goceng ke temen sekos kita gitu misalnya. Misalnya kita nggak sholat subuh 1 kali, maka aku harus ngasih uang goceng ke setiap orang yang ada di kosku gitu. Kenapa ini harus dilakukan, punishment yang agak-agak berat ini? Karena kata James Clear, perilaku itu hanya berubah jika hukumannya itu menyakitkan dan betul-betul diterapkan. Kayak gitu. Jadi, nabung bareng itu ini ya bagus ya dijadiin satu program kerja baru. Jadi intinya adalah kita harus komit gitu. Dengan merekrut mitra, kita bisa memastikan bahwa kebiasaan itu akan terus kita jalanin. Kayak gitu. Oke, kemudian ini yang terakhir nih, janji yang terakhir. Ini go to great ya. Jadi awalnya kita gimana membuat satu kebiasaan yang awalnya biasa aja atau oke lah gitu kan. Jadi sesuatu yang dahsyat gitu. Ada aturan Goldilocks yang mengatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika mengerjakan tugas yang tepat berada di batas kemampuan saat itu. Nah, kalau misalnya kita mau main badminton, misalnya ya, kalau kita main sama anak kelas 4 SD, kita pasti akan menang terus ya. Gitu. Dan kita tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan kita. Kalau kita main sama atlet badminton, misalnya sama Hendra Setiawan gitu kan, atau sama Antonis Sinisuka Ginting gitu. Kita kalau main sama dia, mungkin kita bakal kalah terus. Nah, ketika kalah terus kita pasti akan rasa udahlah aku ini nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kita butuh sparring partner yang skill-nya itu nggak jauh beda sama kita gitu. Supaya apa? Ketika kita ada tantangan gitu untuk memenangkan, meskipun kita juga punya peluang yang sama untuk dikalahkan kayak gitu. Jadi memang kita butuh sparring partner yang pas, yang sesuai dengan batas kemampuan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan motivasi yang puncak untuk mengerjakan sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ancaman terbesar dari kesuksesan bukanlah kegagalan tapi kebosanan. Dan kita harus berdamai dengan sparring partnernya itu yang skill-nya juga di atas kita, tapi nggak di bawah kita juga gitu, Dim.
gitu. Jadi kita bisa handle lah, karena kalau terlalu jauh itu nanti kita bakal pesimis gitu, karena kita kalah terus gitu. Jadi emang butuh, kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang menang, kadang kalah, kayak gitu. Nah, Ahmad, oke, sampai mana sih tadi? Nah ini, jadi kita tuh harus berdamai dengan kebosanan itu, karena seorang profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat. Sedangkan seorang amatir mencari alasan untuk melewatkannya. Misalnya seorang penyanyi, dia tuh lagi sedih gitu, dia lagi kemalangan, dia mungkin ada temannya meninggal atau keluarga meninggal. Tapi ketika itu dia ada konser yang udah dijadwalkan, semua orang udah datang, dan dia harus membawa lagu yang ngebeat, lagu yang bahagia gitu kan. Sebagai seorang profesional singer, dia akan tetap nyanyi gitu, akan tetap nyanyi sesuai dengan lagunya gitu. Walaupun dia mungkin lagi sedih, dan itu bertentangan dengan mood-nya pada hari itu. Tapi itulah seorang profesional. Dia bisa mengatasi kebosanan itu di kondisi hati apapun gitu. Makanya untuk mendapatkan satu titik atau satu tingkat yang ahli atau penguasaan terhadap sesuatu, itu kebiasaan itu ditambah dengan praktik yang disengaja. Artinya kita benar-benar sengaja untuk melakukan praktik ini dan terus meningkatkan skill kita di situ. Jadi kebiasaan itu nggak berjalan let it flow aja, tapi juga gimana akhirnya kita mikir gimana ya kalau kita kasih item ini supaya dia lebih meningkat, kayak gitu terus. Oke, akhirnya berakhirlah kita pada sebuah kesimpulan ya. Yang pertama adalah kesuksesan adalah sesuatu yang harus disempurnakan, adalah sistem. Ingat ya, sistem bukan hasil yang harus disempurnakan. Proses tak berujung yang harus ditingkatkan. Dan rahasia untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan. Jadi sebenarnya meskipun kita udah berhasil untuk melakukan satu kebiasaan, tetap harus ada motivasi untuk melakukan perbaikan. Jadi jangan puas dengan kebiasaan itu. Gitu. Jadi harus ada peningkatan, harus ada sistem yang terus disempurnakan. Di buku ini tuh sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya, dan kebanyakan contoh itu tentang olahraga banyak, gimana ngebangun tim gitu kan. Banyaklah contoh-contoh ininya. Dan siap Bang, 1% main badminton jadi atlet itu. Oke, teman-teman terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ya atas segala kesalahan, dan mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang tidak difahami gitu kan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa perjelas ketika di sesi tanya jawab kalau ada gitu. Sekian dari saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bapak Moderator. Masya Allah, syukron Kak. Ini materi luar biasa ya, Kakak nyampaikannya dengan penuh semangat. Kita pun menyaksikannya dengan penuh ketenangan dan hikmat, dan seru juga yang baca-baca komentar-komentar dari netizen yang budiman seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Tafadhol kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri kita tentang buku ini, karena bagaimanapun ini adalah buku yang menarik untuk dibahas dan memotivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik seperti itu. Oke, tafadhol teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak untuk apa ya peraturan bertanyanya, mungkin jika berkenan tanya secara langsung, hidupkan video dan kamera. Lalu tanya, kemudian jika ada yang mau bertanya via chat, mungkin kita bisa buka, tapi ngetiknya jangan lama-lama, seperti itu, karena waktu kita juga nggak banyak. Oke. Ini pertanyaan ini, Bang Gaspol ini siapa nih? Oke, baik. Pertanyaan pertama Kak dari Bang Gaspol. Ini Bang Gaspol ini nama aslinya siapa dan dari LDK mana ini kalau boleh tahu nih? Gaspol namanya. Oke, mungkin ini Kak pertanyaan Kak, aneh bacakan ya, apa enggak? Sebagaimana lembah kekecewaan yang disampaikan oleh Kak Ida, ini juga berlaku ketika kebiasaan itu sendiri yang ingin dilakukan namun terhalang oleh manusianya. Apalagi jika ingin dijadikan sebagai sistem.
Kak Ida share dong gimana treatmentnya. Karena apa yang kita inginkan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi misalkan sebagai leader di komunitas tertentu jika ingin membangun kebiasaan untuk anggotanya. Mungkin Tafadhol Kak Ida bisa langsung dijawab seperti itu. Oke. Menarik ya, terima kasih kepada Gaspol yang sudah bertanya. Kakak kira ini tentang apa? Rupanya konteksnya adalah leader di komunitas yang ingin membangun satu kebiasaan baru untuk anggotanya. Menarik karena ternyata pertanyaannya itu bukan untuk diri sendiri, tapi gimana caranya untuk diterapkan ke orang lain. Kayak gitu. Ini ya. Pertama adalah kalau menurut saya ya, dari apa yang didapat dari buku ini, pastikan itu kebiasaan sudah melekat di diri kita. Jadi kita sudah kholas gitu dengan kebiasaan itu. Nah, caranya untuk akhirnya bisa diterapkan ke orang lain adalah ini udah masuk ke tim manajemen. Gimana kita bisa dapetin hati gitu ya dari orang-orang yang ada di situ dulu sebelum akhirnya kita menuntut sesuatu dari orang-orang itu. Kalau kita di awal nggak bisa belum dapat itu, maka susah gitu untuk mulai buat satu kebiasaan baru untuk orang lain gitu loh. Karena kan setiap orang beda-beda ya pemikirannya. Nah, ketika kita udah dapat hatinya, udah buat satu agenda-agenda yang merekatkan ukhuwah gitu kan, dan sudah dapat ukhuwahnya, maka kita baru bisa mulai tuh gitu. Dan itu perlahan-lahan ya. Dan kita harus low the expectation gitu loh. Jadi kita nggak bisa berharap banyak. Kalau kata buku Filosofi Teras, ada hal yang kita tidak bisa kendalikan, termasuk bagaimana orang lain berpikir, bagaimana orang lain berkata tentang kita. Itu kita nggak bisa kendalikan. Sehingga ketika ada orang yang menolak gagasan kita, belum mau mengerjakan apa yang kita lakukan, yang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah terima gitu. Tugas kita adalah menyampaikan dan mengajak gitu. Kalau kita memang leader tuh gitu ya, leader itu bukan bos yang harus yang pekerjaan itu harus dilaksanain mau apakah bawahannya mau atau enggak mau. Leader itu menggerakkan orang lain secara perlahan, kemudian membuat orang itu merasa berdaya gitu, merasa lebih besar, merasa lebih bisa gitu untuk melakukan hal itu. Gitu. Jadi pertama mungkin dapetin hatinya, kedua set ekspektasinya gitu, jangan ketinggian gitu. Apalagi untuk orang lain gitu. Untuk diri sendiri aja kita tadi udah bahas lembah kekecewaan ya gitu. Apalagi untuk orang lain itu ekspektasinya aja dikurangin kayak gitu. Kemudian yang realistis aja lah gitu untuk apa yang kita lakukan bareng-bareng. Sama ya kasih tahu ekspektasi kita apa ke mereka. Jadi manajemen ekspektasi itu supaya ekspektasi kita sama teman-teman di komunitas itu ketemu ditemuin gitu, kasih tahu ekspektasi kita apa dan tanya ekspektasi mereka tuh kayak gimana sih gitu, pengennya tuh kayak komunitas kita mau dibawa kemana. Ketika udah ketemu nanti kita cari jalan tengahnya ini gimana cara terbaik untuk ngelakuinnya. Jadi nggak hanya satu sisi aja, satu pihak aja gitu. Jadi emang harus dipertemukan supaya bisa gerak bareng-bareng gitu. Nggak hanya leadernya aja nih yang mau gerak. Kayak gitu sih kalau menurut saya terkait pertanyaan dari Gaspol. Dikembalikan Bapak Moderator. Oke, mungkin itu Gaspol. Gimana? Mungkin ini Jakbar nih dari LDK Indigo Space. Apa Indigo Space ini di mana ini? Ya, silakan. Ya. Bang Jakbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Moderator, Bang Khalid. Ya. Bang, ini wajib on video juga nih, Bang? Boleh, kalau boleh, mau on Bang. Boleh. Siap. Oke. Nah. Lagi agak di gunung-gunung nih, Bang. Izin bertanya kepada Kak pemateri ya. Jadi ini saya mau nanya, Kak, kira-kira tipsnya untuk memilih ya. Mungkin ini kan kita udah mau pergantian tahun 2022 ke 2023. Nah, mungkin ada banyak juga kita di sini yang mau mulai ya menumbuhkan habits baru. Nah, tipsnya Kak untuk memilih satu habits yang kita fokuskan untuk mulai kita kembangkan dan memilih habits mana satu habits yang kita mau hilangkan itu seperti apa dari Kak Ida tipsnya, Kak. Dan kalau Kak Ida sendiri sekarang tuh lagi fokus ngembangin habits apa sih kalau boleh tahu. Nah, itu aja. Makasih Bang Khalid sebagai moderator. Izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, mungkin Pak Do langsung kita Oke, jawab. siap. Terima kasih Jabar Ali dari LDK Indigo Space. Di buku ini setelah bab tentang itu ya, yang prinsip keempat tadi, James Clear ada bilang soal seperti pertanyaannya gitu, kebiasaan apa sih yang kita bisa mulai dan kita bisa expert di dalamnya. Nah, itu dimulai dari kita mengenal kepribadian kita gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakuin dengan mudah dan kita bisa cepat untuk belajar dan ahli dalamnya. Ada hal yang kita juga susah untuk ngelakuinnya. Misalnya, kalau saya ini sama sekali nggak bisa main musik. Udah pernah nyoba. Jadi nilai seni musik saya tuh benar-benar rendah gitu. Saya nggak tahu buta nada, do, re, mi itu di mana nggak tahu. Dan itu udah dicoba berulang kali, tetap aja nggak bisa. Berarti saya nggak apa ya? Nggak bisa, bukan gimana sih bilangnya? Nggak bisa maksa untuk jadiin musik itu sebagai satu kebiasaan baru. Jadi kita fokus ke yang kita bisa aja gitu. Misalnya hari ini saya tuh lebih bisa nulis dibanding dengan main musik. Misalnya kayak gitu. Jadi emang kenali kepribadian kita dulu. Kita tuh expertnya di mana sih? Supaya apa gitu? Dengan banyaknya tes kepribadian, kemudian banyak ya tes-tes yang lain gitu yang untuk mengenali diri kita sendiri, itu tujuannya supaya kita tuh fokus sama kekuatannya kita gitu loh. Bukan berarti kita nggak bisa untuk mengurangi kelemahan, bisa, tapi itu akan jauh lebih sulit dibanding kita fokus sama kelebihan. Jadi kalau menurut saya tips yang pertama adalah kenali diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua, dan ini nggak harus momen awal tahun sih gitu. Kapan aja kita bisa mulai kebiasaan-kebiasaan baru ini. Jadi kadang kita terlalu memasang kayak resolusi awal tahun 2023. Tapi kita hanya berhenti pada in motion tadi ya. Ya udahlah, aku udah buat resolusi kok. Otak kita berpikir kita sudah melaksanakan resolusi itu. Padahal kita belum sama sekali melaksanakannya. Kita baru nulis doang. Kita baru buat strategi doang gitu loh. Jadi sebenarnya silahkan kalau mau buat resolusi, mau buat in motion, tapi pastikan itu dibarengi dengan action-nya tadi, kayak gitu loh. Dan nggak apa-apa kalau misalnya tuh dimulai nggak di awal tahun, di tengah-tengah dan sebagainya, kapan pengen aja. Hari ini saya lagi sama teman-teman ya, kalau dulu kita pertama kali tuh awalnya bikin kebiasaan main badminton tiap hari Sabtu gitu. Kesampaiannya kita buat turnamen kecil-kecilan. Kemudian kita buat satu kebiasaan baru lagi, itu nabung bareng tiap minggu dengan nominal yang beda-beda. Nah sekarang ini lagi pengen biasain baca buku dan selesaiin buku gitu. Dalam 1 bulan itu ada berapa buku. Nah kayak gitu, dan ini dilakuin secara bareng-bareng. Selama mulai kebiasaan-kebiasaan itu, yang satu hal yang saya dapat adalah kalau kita buat kebiasaan itu spesifik ya, strateginya itu buat kebiasaan itu jadi spesifik, maka itu akan lebih realistis dan lebih mudah untuk dilakukan, kayak gitu. Jadi perencanaan di awal itu penting, tapi juga lebih penting aksinya, gitu loh. Apakah sudah menjawab atau mungkin kemana-mana ya jawabannya? Bagaimana jawaban Ali yang sedang di gunung? Ya, mohon maaf Kak, kayaknya agak melebar nih Kak. Oh ya. Iya. Sebelumnya mungkin saya sedikit lagi ya Kak, karena Boleh. kurang kena gitu. Jadi kalau momentum itu saya baca di bukunya Ustadz Felix Yao di Your Habits. Dia bilang salah satu tips supaya kita bisa memulai kebiasaan baru adalah kita bisa mengambil momentum. Karena ini juga dipakai dalam kisah-kisah Rasul dan sahabat. Salah itu adalah mungkin momen kayak tahun baru Muharram gitu dan iya benar. Kak, balik lagi ke pertanyaan Kak. Jadi sebenarnya saya agak keliru memahami ya. Terkait ini kan tadi kalau yang saya dapat ya teorinya itu adalah setiap hari. Ya kan, 1% setiap hari. Tapi yang saya dapatkan dari contoh yang Kakak kasih itu adalah setiap minggu 1 kali. Misalnya contohnya main badminton 1 minggu 1 kali. Iya. Main atau nabung tadi 1 minggu 1 kali. Gitu. Ini Kak, apakah masalah waktu ini berpengaruh? Maksudnya apakah setiap hari atau 1 seminggu sekali itu boleh Kak? Gitu. Karena kalau
1 minggu sekali kan dia perkaliannya udah nggak grafiknya udah ini ya beda ya gitu. Jadi menurut Udah nggak 1% lagi tuh ya? Ya gitu Kak. Bagaimana itu Kak? Makasih ya, Kak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Jabar Ali. Kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya pribadi, ada kebiasaan-kebiasaan mungkin kita bisa lakuin tiap hari, kayak misalnya bangun subuh tiap hari, baca buku tiap hari yang lagi dilakuin hari ini, gitu. Ada juga kebiasaan yang kita bisa secara waktunya berkala gitu, apakah tiap bulan ataukah tiap tiap pekan gitu. Dan 1% yang dimaksud oleh James Clear di sini, ini untuk kebiasaan-kebiasaan yang memang paling kecil gitu, lebih atomik gitu loh. Jadi nggak masalah gitu kalau menurut saya mau 1 kali per hari atau mungkin mau 1 pekan sekali kayak gitu. Tergantung bagaimana kita pengen apa sih tujuannya gitu, tujuannya gimana. Nah, beliau ini karena membawa atomik sehingga tuh mengambil koefisien yang paling kecil gitu setiap hari. Dan itu dengan koefisien juga 1% aja, kayak gitu. Intinya sih gimana supaya ya jalan aja kebiasaannya, kemudian bisa berdampak baik ke kita gitu di masa yang akan datang. Kayak gitu sih, Ali. Gimana? Oke, gimana Bang Yang Ali? penting kebiasaan barunya itu bisa terbentuk gitu dalam periode waktu tertentu dan rutin. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Vila, Kak, ini mungkin sudah lewat jam 10, tapi mungkin Siap. minta kepada kita semua, mungkin kita sampai 10:30 aja. Karena memang ada 2 pertanyaan lagi, ini mungkin menjadi 2 pertanyaan terakhir ya Kak, sesi terakhir. Yang pertama dari siapa nih? Ahmad Johar. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara diversifikasi konsistensi sehingga bisa dapat hasil yang lebih optimal? Prefer focus on one thing yang berpotensi be the best and not be the best in the same time, atau almost everything. Bahasa Inggris semua ini ya. Biar ngerasain berbagai Enak momen. Jaksel nih kayaknya. Yeah, Jaksel. Jalan Krakatau Selatan, Medan tuh. Biar ngerasain berbagai momen dan experience yang beragam walaupun hanya jadi biasa-biasa saja. Oke Kak, mungkin lanjut di pertanyaan keduanya, mungkin sekali jawab. Siap. Kalau yang saya ya benar-benar yang saya tangkap ya dari sini, mohon maaf Khalid dipotong. Apakah fokus ke satu hal yang berpotensi kita akan menjadi yang terbaik di situ, atau kita coba aja banyak hal gitu kan, biar ngerasain berbagai momen dan pengalaman, walaupun kita biasa-biasa aja nggak begitu expert. Nah, ya sih tadi saya nggak ada jelasin ya tentang bab gimana cara menjadi mahir. Salah satunya yang pertama adalah mulai kenali diri kita. Baru yang kedua adalah kalau kata James Clear gitu di sini, kita boleh explore untuk menemukan mana yang paling sesuai dengan kita. Kita boleh explore banyak hal gitu. Selagi kita belum menemukan identiti kita kayak apa. Setelah kita explore banyak hal itu dan kita bisa nentuin, wah ternyata aku lebih bagus di satu hal ini ya. Nah, kita boleh tuh untuk fokus ke situ. Kayak gitu sih. Jadi mencoba banyak hal itu tujuannya untuk eksplorasi. Supaya kita tahu benar, supaya kita tahu berbagai pengalaman, kita bisa ngerasain banyak pengalaman, banyak rasa gitu kan. Kemudian itu jadi acuan kita untuk mengerucut pada satu hal yang kita best lah gitu di dalamnya. Gitu sih. Jadi bisa dikombinasiin dan akhirnya berujung pada beberapa hal kecil mungkin ya gitu. Nggak harus satu juga gitu. Gitu. Karena kalau terus-terusan banyak dilakuin tapi kita tidak mendapatkan momen kebahagiaan gitu, hanya biasa-biasa aja rasanya, khawatirnya tuh akan seperti itu terus gitu loh, akan ada kebosanan yang terus-menerus. Makanya kita butuh selektif juga untuk menentukan aktivitas kita apa dan kebiasaan apa yang mau kita bangun. Gitu, Ahmad. Menurut saya ya. Silahkan dikembalikan ke moderator. Oke, Bang Ahmad. Mana nih?
Oke, Kak. Kak, E-nya 2. Thank you. Aduh. Oke. Aduh. Dari Kak Toyibah Nasution. Sekaligus menjawab pertanyaan Bang Dimas. Kita singkat aja waktu menurut Kak Ida. Terus pertanyaan Kak Toyibah Nasution yang menjadi pertanyaan terakhir, Kak. Assalamualaikum, Kak. Afwan, Kak. Saya Toyibah dari LDK Robanis Tai Binjai. Nah, saya ingin bertanya, Kak. Tadi Kakak bilang tentang kekecewaan tuh kita harus terima apa yang orang lain berikan. Kita nggak bisa menghalangi orang mau bilang apa ke kita. Itu ya, Kak. Nah, terus kalau mereka datang terus cuman karena butuh kita aja, Kak. Terus kalau udah nggak butuh, mereka nggak mau samperin kita. Atau nggak mau kayak respon gitu, Kak. Pura-pura nggak tahu. Gitu, Kak. Apa kita nggak kecewa, Kak, sama mereka? Nah, itu yang pertama, Kak. Siap, langsung dijawab ya. Saya dapat kok Ya, intinya dari Toyibah. Tentang waktu, Kak. Sekaligus bertanya tentang ini, Mas. Oke, tentang waktu ya. Sama ini, pertanyaan Toyibah. Jadi pentingnya waktu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita tuh hidup di dunia tuh singkat sekali gitu kan. Kalau Rasulullah tuh hanya 63 tahun. Dan itu sangat tidak terasa. Kita aja tuh udah ngelewatin itu sepertiganya gitu kan. Kalau kita udah 20-an hari ini. Dan itu kan gak terasa ya. Tahu-tahu kita udah sebesar ini kayak gitu. Jadi waktu itu memang singkat. Makanya kita harus maksimalin gitu loh. Kenapa dia menjadi penting untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang baik. Karena kalau kita juga akan diminta pertanggungjawaban atas waktu yang sudah Allah beri ke kita pada hari ini. Itu ya Dimas jawaban singkatnya. Nah, nyambung ini dengan sebenarnya apa yang ditanya oleh Toyibah. Jadi kita benar, kita nggak bisa kita nggak bisa mengkontrol gitu kan, mengontrol perkataan orang lain ke kita, bagaimana penilaian orang lain ke kita gitu, atau respon orang lain terhadap apa yang kita katakan gitu. Kita nggak bisa kontrol itu. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita merespon hal-hal itu gitu. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang datang ke kita karena dia butuh aja, ya kalau kita berpikir itu hal yang biasa, ya udah nggak apa-apa gitu. Kemarin saya baru ini ya dengerin dan nonton videonya Coach Rene. Beliau bilang bahwa bermanfaat itu asal katanya dari naf'an. Bahasa Arab naf'an. Naf'an itu adalah wadah yang kalau diisi air dan kita ciduk airnya, itu dia akan ada air yang ikut ke dalam sendok itu gitu. Nah, itu adalah naf'an. Jadi kalau misalnya kita ciduk dan tidak ada airnya, maka itu bukan naf'an, bukan bermanfaat. Jadi bermanfaat itu kayak gitu, ketika ada orang ambil air itu, ada airnya. Makanya kita tuh harus sibuk untuk mengisi diri kita, mengisi wadah kita, dan sibuk juga untuk diambil isinya oleh orang lain. Gitu. Kalau saya, mindset yang saya pakai pribadi, ya nggak apa-apa orang datang karena emang dia butuh doang. Setidaknya kita diingat bahwa dan kita dipertimbangkan untuk bisa ngebantu dia kayak gitu. Tergantung kita bisa bantu atau enggak. Kalau kita nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa, silakan disampaikan dengan komunikasi yang baik bahwa kita emang lagi nggak bisa bantu. Tapi kalau kita bisa bantu, ya nggak apa-apa, kasih tahu juga gitu bahwa kita bisa bantu gitu. Jadi kadang apa yang kita lakukan nggak harus ada feedback yang sama gitu loh. Jadi ya udah, anggap aja itu orang lagi mau ngambil manfaat dari kita. Dan itu nggak apa-apa sama sekali kayak gitu. Gitu. Tergantung bagaimana kita ngerespon itu sih, Toyibah gitu. Cuma kalau kita ekspektasinya pengen, ya kamu datangnya jangan waktu butuh aja dong. Ya bilang ke dia, itulah gunanya clear communication, mempertemukan ekspektasi. Kalau ekspektasi kita seperti itu, bilang, aku tuh sebenarnya pengen kau tuh datang nggak cuma ketika butuh aja gitu. Aku tuh pengen kau datang ketika emang lagi seneng gitu. Kemudian lagi dalam kondisi hati yang netral dan sebagainya. Dan tuh bilang ke dianya, supaya dia paham juga kita pengennya kayak apa. Kayak gitu. Itulah mempertemukan ekspektasi itu ya. Jadi sebenarnya semua hal bisa dikomunikasikan gitu Toyibah. Supaya nggak hanya satu pihak yang merasa tersakiti. Gitu. Semoga menjawab ya. Dikembalikan. Oke, untuk pertanyaan untuk Kak Toyibah dan Bang Dimas, mungkin itu jawabannya. Semoga terjawab.
Nah, Iwo Villaremakum ada tadi yang terlupa Kak. Sebenarnya Afwan Kak. Jadi tadi Ani lupa baca CV Kakak sebenarnya. Jadi ini Nggak usah dibacain lah, udah selesai. baca aja Kak, nggak apa-apa Kak. Makanya kalau pertemuan itu Kak, perkenalan itu kan enaknya di akhir Kak. Jadi diingat nama awak kan gitu. Masya Allah, baru kali ini ada konsep seperti itu ya, luar biasa Fisaldika. Anak muda itu harus menemukan konsep baru Kak. Agak Luar biasa. Salut, bangga. Silahkan. Oke, untuk CV narasumber kita, ini mungkin bisa dicatat atau apa Iya, sebagai... Khalid kenapa miring gitu, Lid? Hah? Di sini tuh jadi miring gitu lah. Nah, kayaknya mungkin auto rotate yang ada di handphone itu belum diaktifin gitu, jadi tadi miring. Nggak apa-apa Kak. Walaupun HP-nya miring, yang penting pemikirannya tetap lurus Kak. Masya Allah, siap. Oke, CV narasumber, data pribadi dari Kak Ida sendiri yaitu nama lengkap Kak Ida Mayasari, tempat tanggal lahir bangun 5 Agustus 1995. Ini nomor HP teman-teman kalau ingin menyimpannya 0852 60 74 0384 0852 60 74 0384. Untuk Twitter Ida MY Sari. Ida MY Sari. Ida Maisari sebenarnya, tapi Ida MY Sari seperti itu. Instagram Ida MY Sari. Nah, sama ya nickname-nya nih. Oke. Riwayat pendidikan, Kakak merupakan tamatan S1 Teknologi Informasi USU. Oke, Fasilkom nih Kak ya. Oke, SMA 4 Negeri Siantar, prestasi Fasilitator of the Month Oktober 2002, Ethos ID, penerima beasiswa Digitalent Scholarship bidang digital marketing 2020, penerima beasiswa BUMN Peduli tahun 2013, runner up bulu tangkis bergu putri Piala Rektor USU. Wah, Masya Allah kali Kak. Kakak jago main bulu tangkis. Alhamdulillah. Pengalaman organisasi Forum Indonesia Muda Regional Sumut tahun 2017 sampai sekarang, Kak Rizmi 2017 sampai sekarang, Ukbi Adawa USU 2016-2017, Ukmi Al-Khwarizmi USU 2013-2016. Pengalaman kerja, Alhamdulillah, Human Initiative atau HI Sumut 2020 sampai sekarang, Ethos ID Medan 2022 sampai sekarang. Moto hidup, tidak ada kata terlambat untuk mulai berbuat baik. Seperti itu. Masya Allah sekali ya Kak ya. Oke, mungkin itu CV-nya. Kalau saya sendiri tadi mungkin belum berkenalan. Nama saya Muhammad Khalid Sirait. Tamatan USU 2007, Stambuk 2017 dari Kesejahteraan Sosial FISIP USU. Oke, mungkin seperti itu. Moto hidup lebih cepat, lebih baik. Ya, karena moto seperti itu, maka mungkin langsung kita kesimpulan saja. Karena waktu sudah larut malam, mungkin yang bisa saya dapat adalah biasakan sholat subuh tepat waktu, itu yang pertama. Yang kedua, kepo itu adalah pola respon. Ketika kita kepo, maka kita akan berusaha untuk memuaskan diri kita. Seperti itu. Apapun itu keponya. 4 pola bongkar kebiasaan buruk. Tak terlihat, tak menarik, sulit, dan mengecewakan. Membuat pola buruk itu menjadi tak terlihat, membuat kebiasaan buruk itu menjadi tak menarik, membuat kebiasaan buruk itu seakan-akan sulit, dan tentu karena sulit dan juga mengecewakan. Kemudian 4 pola membangun kebiasaan baik, terlihat, menarik, mudah, memuaskan. Membangun kebiasaan baik perlu upaya untuk terlihat, perlu upaya agar menarik, dan perlu upaya agar mudah, dan tentunya ketika mudah dan harus juga memuaskan, seperti itu. Kemudian teman-teman, ada suatu kisah yang kakak bilang tadi tentang menegaskan sikap, menegaskan pola hidup, menegaskan fungsi tempat, menegaskan kebiasaan, dan kemudian mengawinkan kebutuhan dan keinginan, seperti itu teman-teman. Kemudian jangan bolos pada 2 kali agenda kebaikan, karena biasanya kalau kita 2 kali boros,
bolos, yang ketiga itu akan mudah bolos, seperti itu. Ancaman terbesar dari kesuksesan bukanlah kegagalan. Kemute, Khalid, kemute. Dari saya, perubahan itu tidak ada yang besar dan kecil, teman-teman. Tapi perubahan itu adalah bicara tentang konsistensi atau enggaknya kita. Mungkin itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan kepada Kak Ida kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga menjadi pahala yang besar bagi kita dan menjadi amal jariah bagi kita, Kak Ida. Karena insya Allah kita perlahan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan sekalian yang berhadir dari LDK maupun pemuda-pemuda Indonesia yang sama-sama ingin kita berubah menuju lebih baik. Mungkin sampai sinilah perjumpaan kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sekalian.